Wow, rupanya seorang Egy Sujana adalah pendukung dari ketua RT, yaitu Wawan Kurniawan, yang melakukan pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung di bulan Februari yang lalu. Dan saya mendapatkan berita Egy Sujana mengancam Polda Bandar Lampung. Kenapa? Karena dia mengatakan Anda dan kalian harus membebaskan Wawan. Bebaskan saudara Wawan. Solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak untuk membela Wawan. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat malam hari ini. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamase. Saat ini saya sedang berada di Museum Pusaka Nias Gunung Sitoli. Tetapi tiba-tiba saya buka YouTube saya dan saya melihat rupanya Egy Sujana mendukung ketua RT Wawan yang membubarkan ibadah Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung di bulan Februari yang lalu. Bagaimana tidak teman-temannya, seorang Egy Sujana mengatakan bahwa kalian harus membebaskan Wawan. Karena kenapa? Wawan sekarang kan sudah ditahan di Polda Lampung, dan Egy Sujana menginginkan agar Wawan yang sudah ditahan di Polda Lampung harus segera dibebaskan. Karena kalau tidak, mereka akan bergerak teman-teman. Wow, bagaimana ini? Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Seorang Ustadz Suparman Abdul Karim akhirnya angkat bicara. Dan langsung saja kita akan melihat lewat video yang satu ini. Dan ini dia, mari kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak merespon ungkapan bernada ancaman dari Egy Sujana CS. Saya lihat di konten YouTube-nya, dia mengungkapkan, jika tidak dibebaskan, maka kami akan bergerak membela Wawan. Bebaskan saudara Wawan. Solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak untuk membela Wawan. Sebetulnya siapa yang sedang dia ancam? Oh, mungkin Polda Lampung. Makanya saya lihat beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 28 Maret, ada rencana aksi untuk menuntut agar Wawan dibebaskan. Nah, siapa ini Wawan Kurniawan? Wawan Kurniawan adalah oknum ketua RT yang ditahan Polda Lampung gara-gara mempersekusi orang yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, terkait dengan Egy Sujana CS ini, ada beberapa hal yang hendak saya komentari. Yang pertama, kata Egy, Wawan ditersangkakan gara-gara mempertanyakan izin Gereja Kristen Kemah Daud di Raja Basa Jaya. Nah, ini distorsi informasi. Mungkin Egy Sujana salah menerima informasi. Saya akan tegaskan pada kesempatan kali ini, tersangka tidak ditangkap gara-gara mempertanyakan izin rumah ibadah, tapi ia ditangkap gara-gara melakukan persekusi terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jadi ibadah ini sedang berlangsung, sedang berjalan di Gereja Kristen Kemah Daud. Tiba-tiba Wawan Kurniawan datang marah-marah dan memaksa untuk menghentikan kegiatan ibadah tersebut. Ini jelas betul perkara pidananya, yakni barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi suatu pertemuan keagamaan. Jadi orang yang sedang ibadah lalu dia bubarkan. Bukan cuma di rumah ibadah, bukan cuma di gereja, di masjid, di pura, di vihara. Orang yang sedang beribadah di rumah pun kalau kita bubarkan, kalau kita halang-halangi, ini jelas perbuatan pidananya. Apalagi ini beribadah di rumah ibadah. Dan
Wawan tidak punya kapasitas dan kewenangan untuk mempertanyakan izin rumah ibadah. Karena dia tidak punya kewenangan mengeluarkan izin. Yang punya kewenangan adalah wali kota. Nah, Wawan sebagai pamong setempat, ketika pun dia ingin bertanya atau ingin klarifikasi, ya bertanyalah baik-baik. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu juga kemudian mengancam di sana. Ini poinnya yang perlu kita pahami. Jadi tolong kepada Egy Sujana CS diperbaiki dulu sumber informasinya. Sekali lagi, Wawan tidak dipidana, tidak ditangkap oleh Polda Lampung karena mempertanyakan izin rumah ibadah, tapi dia ditangkap gara-gara merintangi, menghalangi, membubarkan orang yang sedang beribadah. Dan ada pidana tambahan loh. Apa pidana tambahannya? Masuk pekarangan orang tanpa izin. Karena tempat itu ada pagarnya, ditutup pakai pintu. Dia memaksa masuk, meloncati pagar, merangsek ke dalam. Ini ada pidana tambahannya. Ini yang harus dipahami. Baik, kemudian yang berikutnya ada beberapa hal yang mesti saya tanggapi bahwasanya, yakni ada beberapa framing-framing negatif yang berkembang, yakni yang mengeluarkan dugaan bahwasanya Dirkrimum Polda Lampung memiliki keberpihakan keagamaan terhadap orang-orang yang sedang menyelenggarakan ibadah. Seolah-olah dia hendak mengeluarkan tuduhan polisi sedang tidak profesional. Ini kan sudah upaya untuk menduga-duga. Dan kalau ini kemudian dipublikasi, ini termasuk upaya untuk mendelegitimasi penegakan hukum. Padahal penegak hukum bertindak sangat profesional sekali berdasarkan fakta-fakta pidana yang ada. Kemudian mereka mengungkapkan seolah-olah ada stigma kriminalisasi terhadap umat Islam. Ingat, bahasa kriminalisasi itu begini. Orang yang tidak berbuat kriminal lalu dipaksa ditetapkan menjadi pelaku kriminal. Itu yang disebut kriminalisasi secara sederhana. Ini nyata-nyata jelas-jelas ada peristiwa pidananya, ada buktinya, telah terjadi perbuatan pidana, dan kemudian polisi telah menetapkan tersangka. Ada orang yang mempersekusi atas nama agama. Hal-hal seperti ini kan tidak bisa dibiarkan. Kalau kemudian gara-gara di demo kemudian polisi melemah, si tersangka kemudian dibebaskan, ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum. Orang kemudian merasa bebas main hakim sendiri hanya gara-gara dia merasa bagian dari kelompok mayoritas. Tinggal tuduh aja polisi melakukan diskriminasi dan kriminalisasi. Nanti kemudian penegak hukum akan melemah, lalu kemudian akan membebaskan tersangka. Ini saya pikir adalah cara-cara yang tidak baik yang mempengaruhi penegakan hukum. Jujur teman-teman, saya nggak ngerti kenapa seorang Egy Sujana mendukung ya orang yang melakukan pembubaran ibadah yang sedang berlangsung. Apakah memang ini ajaran dari apa yang dipercaya oleh Egy Sujana bersama dengan si ketua RT yang melakukan pembubaran ibadah ini, atau bagaimana? Atau ada justru doktrin-doktrin yang lain yang justru membuat mereka menjadi orang yang mabuk agama, sehingga mereka tidak menginginkan kalau sampai ada agama lain di dekat rumah mereka. Nah, ini gawat sekali teman-teman. Dan orang-orang yang seperti ini otaknya harus dicuci ya. Otaknya itu harus dibereskan teman-teman. Wow, saya setuju dengan Ustadz Suparman Abdul Karim. Dan saya lihat memang Ustadz yang satu ini perlu dicontoh oleh saudara-saudara kita muslim yang lain. Dan teman-teman, kita akan tonton saja sampai selesai apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim di sini. Dan ini dia videonya. Tidak boleh kemudian orang menjadi arogan di negara yang demokrasi. Apalagi arogan yang mengatasnamakan agama. Ada orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, kemudian melakukan serangkaian arogansi. Ketika dia melakukan perbuatan pidana, lantas kemudian dia ditangkap, lalu kemudian menuduh penegak hukum telah melakukan kriminalisasi terhadap umat Islam. Hati-hati menggunakan idiom umat Islam, karena saya juga bagian dari umat Islam. Ada banyak mayoritas umat muslim di dunia internasional, di Indonesia ini khususnya,
yang merupakan Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan apa-apa mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ulama dan lain sebagainya. Ingat, sebuah perbuatan kriminal jangan dibungkus dengan agama. Karena kalau Anda membungkusnya dengan agama, Anda sudah memfitnah ajaran agama itu sendiri sebetulnya. Saya menghimbau kepada penegak hukum agar bertindak profesional dan tidak perlu terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, murni penegakan hukum. Kalau benar ini pidana dan jelas buktinya, bawa ke persidangan. Nah, bagi para pendukung tersangka, daripada koar-koar di luar kemudian melontarkan tuduhan yang bukan-bukan, kalau Anda merasa benar, karena sistem hukum kita menganut sistem praduga tak bersalah. Sebelum ada vonis dari hakim, tidak boleh ada orang yang divonis bersalah oleh kita semua. Nah, kalau kita merasa benar, bertarung di pengadilan. Buktikan kalau kita benar. Begitu saja. Kemudian yang berikutnya saya hendak menjawab, ada stigma diskriminasi terhadap umat Islam. Saya ingin tertawa. Yang Anda masuk dengan diskriminasi kepada umat Islam itu yang mana ya? Diskriminasi yang mana? Kita ini bagian dari muslim terbesar sedunia internasional. Kita punya tanggung jawab untuk merepresentasikan Islam yang rahmatan lil alamin. Oke, karena ini terkait dengan rumah ibadah. Coba kita berpikir waras dulu. Indonesia adalah negara yang jumlah masjidnya terbanyak sedunia internasional. Ada 800.000 masjid. Kalau kita hitung dengan musola, ada 1,5 juta lebih masjid dan musola di Indonesia ini. Sangat banyak. Lalu kita bandingkan dengan rumah ibadah umat beragama lain. Ambil contoh misalnya Jawa Barat. Jumlah masjidnya mencapai 60.000 masjid. Belum musola. Dengan musola lebih dari 100.000. Tapi di sana jarang sekali gereja. Termasuk Lampung ini. Dengan jumlah masjid terbanyak nomor 5 di Indonesia. 12.000 masjid lebih. Belum musolanya. Nah, kita dihadapkan dengan persoalan, ada saudara kita yang kebetulan jumlah mereka nggak sebanyak kita, minoritas. Umat Kristiani yang sulit sekali mendirikan rumah ibadah. Yang sulit sekali mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Bahkan mereka kadang-kadang terpaksa harus beribadah di ruko, beribadah di rumah, gara-gara mereka tidak punya gereja. Lantas kemudian kita atas nama Islam begitu arogansinya menghalang-halangi mereka untuk beribadah. Yang sedang diskriminasi itu yang mana sebetulnya? Saya malah daripada kita berpikir negatif ya, berpikir playing victim malahan, lebih baik kita berpikir dewasa dan mawas diri. Kita ini umat muslim yang mayoritas punya kewajiban untuk ngayomi. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali semata-mata agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Loh, ngapa kemudian kita masih terganggu dengan umat agama lain? Apa itu Islam yang sesungguhnya? Saya juga heran, kok ada ya orang yang mengatasnamakan Islam tapi mencaci maki agama lain. Kok ada ya orang yang mengatakan membela Islam tapi alergi terhadap agama lain. Ini Islam macam apa sebetulnya? Padahal kita diajari tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi benar ungkapan yang mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu, keagungan dan kemuliaan Islam itu tertutupi oleh arogansi sebagian dari kaum muslimin. Jadi alih-alih kita berpikir yang negatif, menuduh pemerintah yang bukan-bukan, ayo kita mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia, kita merepresentasikan Islam yang sesungguhnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Mari kita berislam dengan Islam yang indah. Dua pesan saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama kepada pemerintah, hendaklah bertindak adil dan profesional. Enggak usah takut dengan tekanan pihak manapun untuk memberikan izin terhadap rumah ibadah umat beragama lain. Dan sebaiknya bagi umat muslim, yuk kita mawas diri. Alangkah banyak masjid dan mushola di lingkungan kita, tak perlu kemudian merasa terganggu dengan rumah ibadah umat beragama lain. Kemudian yang kedua, kepada segenap penegak hukum, tegakkan hukum secara profesional dan tidak perlu terpengaruh dengan tekanan dari pihak manapun. Yakinlah ketika Anda menegakkan keadilan di muka bumi ini,
Anda semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan isu, jangan pernah takut dengan tekanan pihak manapun. Bismillah, menegakkan keadilan karena Allah untuk siapapun dari latar belakang keagamaan manapun dia berasal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sekian aja dulu yang boleh saya bagikan kepada kita semua pada saat malam hari ini, teman-teman. Semoga saja apa yang sudah saya bagikan ini menjadi informasi yang membuat kita lebih tahu lagi ya, dan lebih bisa mengenal lagi apa hal-hal yang terjadi di luar sana ya. Sekali lagi apa yang saya mau katakan di sini, mari kita lebih menghargai satu sama yang lain, dan mari kita juga menggunakan otak ya, akal dan pikiran kita lebih jernih lagi. Nggak mungkin dong kita mendukung orang yang melakukan kejahatan. Nggak mungkin dong kita mendukung orang yang berbuat tidak baik dan sembarangan. Sekian saja untuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.